Halo semuanya, welcome back ke YouTube channel saya Behind the Chef. Dan seperti biasa kita ada di Ruang Bagus. Nah guys, hari ini saya punya tamu khusus. Jago masak steak, tahu banyak tentang steak, tapi bukan seorang chef. Nah ini siapa dia? Ya kalian pasti udah kenal, kalau belum juga, ini dia Mas Dimas, Dimas the Meat Guy. Yeay. Halo Chef. Apa kabar Mas? Halo, baik Chef. Saya tuh dengar-dengar memang Mas Dimas tuh bukan chef ya sebetulnya. Bukan. Nah kok bisa seneng sama steak dan memang terkenal khususnya tentang steak dan semua yang ada hubungan dengan steak, gimana itu? Itu dia tuh Chef. Jadi semua tuh nggak sengaja. Aku tuh suka masak, hobi masak. Karena waktu itu aku sempat kerja di Jerman setahun. Oke. Tapi jadi tukang masak aja. Nah, terus pulang jadi suka banget. Aku suka masakin orang, tapi aku emang suka daging. Ya. Tapi di Jerman itu waktu itu ngapain? Memang kuliah ya atau apa? Di Jerman kuliah. Oh kuliah, oke. Oke. Terus aku kerja jadi akuntan di sana. Jadi akuntan. Terus akuntan tuh. Nah, terus ya biasa anak muda, terus uang jajan tipis, ya kan aku pengen jalan-jalan, aku akhirnya kerja juga di tempat aku kerja. Jadi tukang masak, jadi aku kerja jadi akuntan di restoran. Gitu. Hebat men. Terus balik aku suka masak, tapi aku emang suka daging karena aku tiap hari tuh nggak pernah makan daging, mau ayam mau ikan pokoknya harus ada makan daging lah gitu. Kalau di sana kan memang di Jerman banyak makan daging apalagi di Jerman. Nah terus dulu kan memang kan uang belum ada lah gitu, belum ada banget, jadi at least sehari tuh ada makan ayam lah gitu. Tapi habis kerja terus bisnis bisa nabung, akhirnya aku iseng-iseng coba-coba steakhouse, terus coba-coba masak steak sendiri di rumah. Nah mulainya emang lebih sering lagi masak steak. Kayak sekarang jadi kang daging online, yaitu gara-gara pas pandemi tuh aku WFH, terus ada kesempatan masak steak di rumah tuh Chef, belajar terus. Sampai tuh sehari bisa 8-10 kali setiap hari. Tapi gagal terus. Oh gagal terus? Gagal. Ini dia, ini ya. Kalau kalian mau masak dan memang mau belajar masak ya begini, kadang-kadang memang kita gagal ya. Betul. Dan saya pun juga dulu berapa kali gagal sampai kita bisa bikin sesuatu yang bagus atau sampai sempurna gitu loh. Ya, jadi nggak usah takut kalau gagal, itu biasalah. Ya, betul. Nah terus? Ya udah terus ketagihan karena kok ini gagal mulu, apa aku masaknya misalkan terlalu lama atau enggak? Oh ternyata apinya nggak gede, padahal sesimpel itu tuh. Akhirnya aku riset terus. Masak terus setiap hari, akhirnya ya udahlah makin suka. Nah terus lama-kelamaan apa ya yang enak ya, dipakein bumbu apa nih gitu. Terus misalkan eksperimen apa nih bisa lebih empuk, abis itu pakai macam-macam daging sampai. Nah itu selalu di-share eksperimen itu sama netizen gitu ya. Nah awalnya nggak suka Chef, aku share gitu online. Aku tuh bukan yang sosmed banget, malu. Ini kayak gini aja nih aku juga sebenarnya. Kayak karena keseringan konten gitu loh, awalnya suka aku gitu loh. Gara-gara ya itu aplikasi TikTok kan. Jadi waktu itu cuman ini aku lagi pingin dry age daging, tapi manual Chef. Oh bikin sendiri? Kulkas biasa, pakai ini Umai dry bag. Jadi dia kan ada membrannya tuh, membran bag. Terus aku masukin kulkas, tapi aku videoin doang karena kan konten 30 hari lagi itu kayak gimana sih. Terus aku juga caranya kayak gini nih biar aku nggak lupa. Nah, terus aku minta tolong Ade editin. Nah, habis itu mau dieditin tapi pakai TikTok. Nah pas di-upload malam-malamnya katanya viral. Aku juga nggak ngerti, padahal aku udah dapat videonya, udah diedit kan. Viral dia ada 7.000 yang nonton. Gila. Makanya aneh banget, padahal tuh followersnya juga nggak ada Chef. Aneh banget kan, aku nggak ngerti. Tahun lalu tuh awal 2020 habis itu. Makanya besokannya view-nya nambah lagi jadi 140.000 yang nonton. Wow. Viral banget kan, aku juga gila nih. Akhirnya aku ngetes, langsung belanja ke toko daging, masak lagi, share lagi. Gede lagi view-nya 200.000. Jadi since then juga, pas banget nih, gue suka steak. Terus ya mumpung lah waktu itu, ini view-nya gede. Aku kan orang bisnis, jadi coba deh kita manfaatin kesempatan. Akhirnya sampai sekarang. Tapi kayaknya saya pikir selain dari steak juga lihat tinggi, penampilannya bagus gitu. Itu mungkin bikin viral juga kali ya. Mungkin mungkin ya. Terus akhirnya memang sering bikin konten soal steak ya. Jadi ya setiap hari sekarang. itu setiap hari juga makan steak jadinya. Itu dia. Jadi aku
Yang paling parah sih mungkin awal tahun ini ya, mungkin sehari tuh bisa 3-5 kali masak gitu loh, 3-5 kali. Dan itu setiap hari. Dan steak, selalu daging gitu? Daging dan steak, aku pokoknya fokusnya steak. Nah, sebenarnya aku tuh udah nggak proper makan steak mungkin 5-6 bulan lalu. Jadi aku kalau misalkan dilihat di video itu nyobain steak, itu cuma sekali doang. Sudah gitu aja? Sisanya orang rumah yang makan. Ya iyalah. Mungkin orang rumah juga udah bosan kan? Plus aku juga ini, agak-agak pusing. Oh, asam urat sama ini ya, kolesterol gitu ya. Iya sih, ya harus hati-hati. Ya harus banyak olahraga kalau mau makan steak ya, harus ada balance-nya ya. Betul. Oke, pas banget kalau hari ini kan the right guy at the right place. Jadi kita masak steak hari ini. Mas, saya punya steak. Bentar, saya ambil steak dulu nih. Ini judulnya, gue juga belajar sama master juga nih, Chef Degan nih. Master daging nih guys. Oke, ini nih kita punya nih ya. Wah, ini kita ada rib eye ya. Ini rib eye. MB5 nih ya? Iya. Wow. Kemudian ini ada tenderloin, ya nggak? Nah, terus ini kan jadi ya ini sebetulnya dua macam prime cuts ya, yang memang disukai banyak orang ya. Kalau Mas Dimas biasanya cut yang paling suka apa? Aku sih jujur rib eye karena komposisinya dia pas gitu loh. Jadi kalau kita makan tuh nggak bosen dia. Ya. Jadi ada pinggirannya, terus ada eye-nya, ini lemaknya juga betul. lembut gitu loh. Terus jadi ya itu paling juicy sih menurutku rib eye. Kalau tenderloin empuk tapi nggak ada karakteristik yang kuat gitu loh. Jadi bosen. Betul. Nah, saya juga sebenarnya saya juga penyukai rib eye sih sebetulnya ya. Orang yang memang seneng makan steak itu pasti larinya ke rib eye karena memang ya itu tadi ada lemaknya itu membuat juicy ya. Dan lemak itu kan membawa rasa, ya nggak? Yang buat gurih itu kan biasanya lemaknya, ya nggak? Tapi memang balik lagi ya benar seperti tadi Dimas bilang, tenderloin itu kalau zaman dulu ya di tahun 80-an itu memang yang paling disukai, yang paling mahal, ya nggak? Karena memang dari segi lembutnya dan yang paling klasik lah dari tenderloin kita bisa dapat potongan macam-macam. Ya seperti ini tenderloin steak seperti ini, kalau dipotong lebih kecil bisa menjadi medallion, kalau lebih kecil lagi jadi mignon, ya nggak? Terus ada juga kalau tenderloin kan utuh, kalau kita ambil ujungnya yang ada kepalanya itu namanya kalau dipotong besar bisa dijadiin chateaubriand. Chateaubriand itu biasanya tenderloin, kepala tenderloin yang dipotong biasanya 500 gram buat 2 orang. Jadi itu biasanya satu tenderloin ya yang besar buat 2 orang, kemudian ada macam-macam sayurannya di sekitarnya. Itu biasanya disajikan ke tamu pas duduk, terus nanti di serve di depan. Nah, itu sangat klasik service. Sama gitu ada lagi chef yang aku lupa pernah buat tuh yang pakai puff pastry. Oh, Wellington. Iya, Wellington. Betul, beef Wellington. Wah, itu mantep banget itu. Dan itu juga butuh skill untuk kita masak Wellington ya. Betul. Nah, ini tapi ada trik-trik juga sih sebenarnya. Steak itu kan memang harus ada cooking time-nya ya. Cooking time kesukaan Dimas apa? Kalau aku jujur nggak pernah pakai waktu sekarang. Oh, nggak pakai waktu? Iya, aku tuh sekarang targetnya lebih harus dapat crust sih. Crust itu harus dapat ya. Maksudnya yang well done apa? Maksudnya masuk crust gimana? Oh, ininya. Jadi aku crust itu kan aku crust. Oke, crust. Aku dapetin apa secara session itu kan. Betul. Cuman dalamnya itu aku sukanya medium rare sampai medium maksimal. Medium rare sampai medium. Ya. Saya juga gitu, medium rare sampai medium ya, tergantung cutnya gitu loh. Makanya nggak ada waktu. Nah, cuman mungkin kalau ini kan mungkin 1,5 senti, paling maksimal 3 menit sih, maksimal. Ya betul, 3 menit. 3 menit tuh udah maksimal. Enaknya sih ya benar 2-2,5 menit ini bagus ini. Terus kita istirahatkan ya. Then you get a real good medium rare ke medium cooking time. Nah, kadang-kadang saya suka ditanya waktu zaman dulu saya masih muda ya, waktu masih di kitchen, ya kita di kitchen tuh kalau ada yang bilang ada yang order tenderloin well done, wah kita pada kesel semua kan, wah gila kan. Tapi pada akhirnya kan bukan kita yang bayar kok, dia yang bayar ya nggak. Kalau tamu yang bayar ya kalau maunya well done ya silahkan well done aja gitu. Cuman sayang ya nggak, sayang karena kalau kita masak steak itu kan yang enak itu kan juicy-nya kan, pas kita potong ada juice-nya. Nah kadang-kadang orang suka miscommunication, misunderstanding ya. Jadi gini, kalau dilihat itu ada jus-nya keluar, dikira itu darah. Itu bukan darah, ya nggak? Nih, biar tahu aja. Kalau daging itu terdiri dari berapa hal? 1, air, ya. Daging itu terdiri dari 75% air. Ya, itu 1. Kedua,
itu protein. Protein itu namanya myoglobin. Myoglobin itu ada di dalam dagingnya sekitar 15%. Ya 15%. Enggak 20%. 20% myoglobin. Kemudian 5%-nya itu fat, lemak, mineral, sama karbo. Ya, jadi itu sebenarnya bukan darah. Darah itu nggak ada, cuman karena merah aja orang suka pikir itu darah, tapi itu bukan darahnya. Jadi makanya ada yang namanya pas kita masak steaknya, jadi itu proteinnya sama airnya kan dia mulai memasak di dalam ya. Pas kita potong, makanya kadang-kadang dibilang steak harus istirahat ya nggak? Supaya pas kita potong abis mateng, airnya itu, jusnya itu nggak keluar gitu loh. Ya kita ingin jusnya itu di dalam. Apa yang terjadi di dalam steaknya itu pas kita masak itu kan panas, jadi dia muter di dalam gitu. Kalau kita istirahatkan, nanti pas udah mateng, dia diam. Pas kita potong jadi diam aja. Tapi kalau pas dia lagi muter di dalam aktivitas, kita potong, dia keluar. Nah pas kita keluar, kita makan steaknya kering, nggak ada jusnya ya. Nah itu yang biasanya yang suka makan steak, dia nggak mau kalau makan steak itu well done, sayang sebenarnya. Ya, tapi ya balik lagi ya, balik lagi setelah masing-masing. Oke, mungkin hari ini, nah ini kita punya bahan-bahan macam-macam. Bagaimana kalau kita masak aja? Yuk, langsung. Oke, Dimas mau masak apa hari ini? Mau masak, nih nggak bisa ngomong Prancisnya nih. Steak au poivre. Oke, steak au poivre. Au poivre. Bener gitu guys. Klasik from Itu France. klasik itu klasik artinya pepper steak lah. Kalau kita mau diinin bahasa Inggris, isinya pepper steak. Yalah itu aja sih, tapi itu sangat klasik ya. Yes. Bagus, oke, good. Nah, mau pakai yang mana? Mau pakai yang tenderloin atau mau pakai yang rib eye? Ya pakai yang rib eye deh. Oke, kita pakai yang rib eye. Yang rib eye. Oke. Ini kita sudah punya berapa bahannya di sini ya? Ini ada butter, ada shallot atau bawang merah, ada onion, ada black pepper yang sudah di grind ya. Ada nanti ya buat flambe deh, nanti kalian lihat aja sendiri ya. Kemudian ada merica, garam, terus ini ada sea salt ya, fleur de sel. Ini enak kalau mau dikasih setelah mateng steaknya, mau dikasih ini juga. Ini nggak seasin garam ini ya? Nggak seasin itu, betul. Tapi enak. dia ada crust-crustnya gitu. Ya. Terus kalau mau saya juga ada herb butter di dalamnya. Oh ya, ya. Silakan. Aku boleh bagi ini nggak chef? Ya. Tisu kasar. Ya. Tisu kasar buat ini. Oh, ringin. mau ini? Pakai ini. Pakai ini aja. Nggak apa-apa. Ini baru Apa ya? fresh, bersih, boleh aja nggak masalah. Oke. Biar dia Tuh, kering. kan kelihatan nih kan meresap. ada ini, ada apa, biar dia kering. Itu penting banget ya kalau kita masak steak itu, biar steaknya itu kering. Satu yang harus diperhatikan, steaknya kering. Keduanya kalau bisa dimasak dengan suhu ruangan, room temperature. Jadi jangan keluar dari kulkas langsung dimasak. Istirahatkan dulu sampai dia dapat room temperature. Karena waktu itu pas masak itu tuh steak tuh kayak ini chef, aku tuh mengibaratkan kayak lukisan. Kan kalau seniman kan dia kan ngelukis terus, tapi dia tuh pingin nemuin juga yang sesuai dengan hati dia kan. Betul. Nah kalau steak itu tuh sebenarnya kita setiap kali masak itu kan ada ya tadi tuh tingkat kematangan kan beda-beda kan. Iya betul. Nah tuh aku ketagihan gara-gara gimana sih bisa dapetin tuh yang pas gitu loh. Iya. Buat aku. Iya betul. Jadi kan kita kayak wah ingin masak terus gitu. Iya. Seru jadinya. Iya. Dan sebetulnya kalau memang udah enak dan masakan kita disukai orang kan, jadi menstimulasi emosi juga kan pada orang kan. Betul. Nah itu kan keren. Itu yang buat saya kenapa saya di bidang kuliner itu begitu, karena kita bisa bikin orang bahagia gitu loh ya, dengan kreasi kita lah. Ya, soalnya kalau kita ada masak tuh udah agak kenyang kan, bener nggak sih? Iya betul. Kadang ya. Iya. Malah nggak itu aja udah paling kita seneng tuh, komplimen paling besar kalau orang bilang wah enak nih yang lu masak tadi gitu ya. Bener, itu yang paling asik tuh. Ya. Tuh kan, hati-hati kalau ketemu accounting kita belum tahu nih di belakang itu ada apa ya. Nggak cuma hitung doang. Berarti kan kalau accountant kan itu pinter masak steak, pinter ngitung, berarti bisa bukan restoran dong. Iya nih chef, doain aja nih, semoga. Amin, insya Allah ya. Nih, emang ada rencana? Ada sih, ada gitu sih. Ya? Ya. Iya. The steak juga? Steak juga. Oh bagus. Cuman
ya belum tahu nih karena pandemi. Oke. Mungkin agak diundur di tahun depan kali ya. Oh iya, ini masih konsepting lah menunya apa, iya, kayak gimana. Benar. Aku sih idenya sih pingin nanti restoran steaknya tuh pingin nonjolin secondary cut. Oh bagus. Jadi ya bagus, itu edukasi juga. Ya secondary cut itu lebih murah, tapi banyak juga yang bisa dibuat dengan secondary cutnya. Tergantung kita ngolahnya kan. Betul. Masaknya. Pencet. Ini canggih banget ini. Dia pakai ini ya, touchscreen ya. Nah, baru ini lihat enak. Ya, ini pakai touchscreen. Ini enaknya kalau kita motong secara gini kita nggak nangis. Betul, Chef. Praktis juga lagi. Praktis. Ini ada gravy di sini ya, kalau nanti mau pakai gravy-nya ya. Siap. Udah saya siapin. Aku minta sendok. Nah, ini bikin pakai shallots ya. Kalau onionnya biasanya diapain, Chef? Kalau onion juga biasanya dicincang atau dipotong dadu ya. Oh. Tapi bisa macam-macam kan, ada juga yang misalnya kalau tergantung, kalau mau bikin pepper sauce ya dicincang kan, kemudian dimasak pakai peppernya. Tapi kan itu juga bisa dipakai untuk sebagai garnish caramelized onion ya, taruh di atas steaknya kan juga enak banget. Mantep gitu mantep ya. Kan pernah di Jerman dulu, ya. Ada yang namanya Zwiebelrostbraten, itu pakai itu tuh ada onionnya di atasnya itu. Oh itu banyak banget sih menu-menu Jerman, aku sampai nggak hafal tuh. Banyak banget. Tapi yang paling suka sih chicken schnitzel sih. Oh, the schnitzel ya. Schnitzel iya, mantap. itu enak tuh. Wah, ini pisau tajam banget ini. Ya hati-hati. Sebetulnya sih pisau yang tajam itu bagus. Kita nggak potong. Orang tuh biasa kepotong kalau pisaunya nggak tajam. Bagus ini. Iya, cakep tuh, bagus tuh. Ini dari Oxon ya. Iya. Keren nih. Di sini hampir semua dari Oxon. Oke, nggak usah banyak. Iya, bagus nih buat ini. Ya. Sisanya nanti saya aja pakai. Boleh. Nanti saya juga pakai. Nggak apa-apa, nanti sisanya biasanya yang pakai. Oke. Ini kalau makan steak, masak steak ya, pastikan pan-nya tuh benar panas, Bang. Ini memang beef yang kualitas bagus itu kelihatan ya. Ini hanya kita lihat ini sekarang marblingnya bagus ya. Bagus. Nggak terlalu banyak, tapi ada dan cukup lah marblingnya segini. Karena kalau marblingnya juga, kalau menurut saya sih ya terlalu banyak, terlalu tinggi marbling skornya, mahteh ya steaknya. Pas kita makan itu kayaknya bisa nek kalau nggak bisa makan banyak gitu loh. Kalau yang ini kan enak nih. Nah kalau Dimas makan steak itu biasanya makan pakai apa aja? Aku pakai nasi, pakai kentang, pakai jarang sih. Roti. Aku tuh jarang bikin side dish sebenarnya. Oh, cuman jadi aku oke. seringnya pakai kentang. Ya. Pakai kentang atau enggak kalau udah bosan gitu ya, kayak pingin Indonesia banget, pakai sambal dikit, pakai nasi. Iya, memang bener. Mantap betul. Kalau di rumah keluarga sukanya pakai apa? Di rumah sukanya sih nasi. Kosong dan nggak pecah. Wah ini baterainya sih wangi banget nih soalnya, bagus. Iya. Dan ini tadi unsalted ya berarti ya? Ya itu unsalted. Baterainya unsalted. Wah. Nah ini nih peppercorn. Black pepper, corn yang sudah di brine ya. Mantap. Sebetulnya kalau seandainya mau bikin juga ya,
Yang enak juga itu green pepper, ya nggak? Kalau iya, kita pakai green pepper pepper itu enak juga gitu loh. Tapi itu juga harus di brine dulu gitu loh. Itu susah dicari sih. Ya susah dicari. Iya. Biasanya tuh zaman dulu waktu saya di hotel ya, kita order dapatnya di dalam kaleng, udah di brine dalam kaleng ya. Itu enak tuh, memang enak banget. Ya. Kalau mau misalnya pakai merica yang belum di brine juga bisa. Biasanya kita ambil merica utuh, kita sangrai dulu mericanya. Jadi itu keluar flavornya, habis sangrai baru di crack, tapi nggak terlalu halus gitu loh. Baru dipakai, itu juga sangat keluar rasa mericanya gitu loh. Kita flambe. Nah, ini asik ya. Kayak kalau mati, jadi ini udah bisa dikonsumsi lah ya. Ya, alkoholnya evaporate, kebakar semuanya, hilang dengan gini. Ya. Dan itu juga membawa aroma. Mati. Nah, lanjut dikit, terus kita masukin ini kaldu Gravy. Gravy. Oh ya, saya ada krim juga, butuh krim kan nanti ya? Betul, kecil aja apinya. Ntar baru kasih krimnya. Pasti udah keluar ya, bau peppernya ya? Apalagi pas dimakan tuh peppernya tuh masih berasa bulat pas Betul. makan spicy-nya semua itu kayak berasa banget. Tapi memang harus pakai yang brine ya, Chef ya? Kenapa tuh ya? Yang brine? Iya, kenapa ya? Ya, karena brine itu dia dari airnya itu dia ngeluarin aroma peppernya gitu loh. Ya nggak? Dan peppernya itu dia mulai agak lembut gitu loh. Kalau dia masih terlalu kering kan keras ya nggak juga. Kalau dia udah kerendam di dalam brine-nya, dia juga dia ngeresep ininya kan liquidnya, dan dia mulai agak soft kan juga. Jadi pas dimakan, pas digigit itu nggak bener kering banget dan keras kayak makan batu gitu loh. Betul. Ini di brine pakai apa? Itu aku pakai apple vinegar, Ya, terus ini pakai vinegar ya. lemon juice sedikit, sama air aja sih. Oke. Ini aja ada rasa mericanya kan dikit ya. Di brine-nya. Brine-nya enak loh sebenarnya. Oh iya. Nanti saya bikin, saya menggunakan brine-nya dikit. Enak nih. Boleh. Nah, ini tak kasih saran. Kecilin apinya dulu. Kecilin dulu. Kalau kita masukin dia terlalu panas, dia pecah nanti. Nah, kecilin apinya. Harus pelan-pelan. Baru pelan-pelan masukin krimnya sambil diaduk. Wah, itu udah enak kelihatannya. Wih, ini pasti udah enak ini. Tinggal reduce saya dikit pelan-pelan. Cukup ini. Kasih reduce aja dulu. Aku pernah nih Chef, jadi pas bikin kayak gini, Ya. krimnya langsung pecah. Ya. Itu karena kepanasan berarti. Kepanasan. Tuh jadi gini, kalau mau panas, jadi kita angetin krimnya juga. Jadi anget ketemu anget gitu loh ya nggak. Kalau yang satu masih dingin banget, dingin kulkas, satu anget, dia nanti pecah dia. Nah itu harus disesuaikan, atau enggak gravy-nya dingin ya krimnya dingin bisa gitu loh. Penting ya, itu hal-hal kecil tapi itu sangat penting ya nggak. Suhunya harus pas berarti ya. Betul. Nah ini kalau reduce juga jangan terlalu kenceng ya nggak apinya. Pelan-pelan aja. Ini kan apinya nyala, tapi harus dia pelan-pelan reduce. Harus sabar, memang masak itu butuh kesabaran ya. Betul. Nah, kalau kan nih suka kasih garam dikit yes, ya. Go ahead. Jadi cicip aja lagi, kan ada itu. Ini bagus nih. Ya, ini bagus dia. Dia nge-reduce-nya tuh seperti ini, dia simmer dia. Nggak mendidih gitu loh ya nggak. Pelan kayak gini. Bener, ini bagus nih. Harus sabar ya. Ya, harus sabar. Wah, mantep. Enak banget ya. Gila, ininya sih mantep nih. Tadi ini bikinnya pakai apa Chef tadi? Ya, ini sebetulnya kan ya kita kalau bikin gravy-nya itu kan lama ya. Pakai tulang biasanya. Pakai tulang sapi. Kadang-kadang kalau di luar negeri itu biasanya kan dia pakai tulang sapi muda, veal, ya enggak? Tapi di sini kan kita jarang punya gitu loh. Jadi pakai tulang sapi. Bagusnya tuh sapi muda, tapi ya di sana kan kadang pakai babi juga ya nggak? Karena itu kan banyak jelinya di tulangnya. Nah kalau saya dulu bikin, saya kadang-kadang pakai tulang sapi, untuk dapet jelinya saya pakai ceker ayam. Oh, ceker ayam ya? Iya, ceker itu kan banyak jelinya. Ya. Jadi saya roast dulu ceker ayamnya, saya masukin ke oven dulu supaya dia nge-roast.
kemudian kita bikin stoknya pakai tulang sapi, ceker ayamnya dimasukin ke situ, terus kita reduce. Jadi tuh dia ngejeli sendiri, dia tambah nanti kental. Pas kita makan tuh mantep gitu loh. Oh, ya biasanya kan kalau pakai ini sapi dong juga lama banget tuh kalau misalkan dia agak. Betul, karena yang banyak jelinya tuh biasa sapi muda. Ya, kalau yang udah tua sih sedikit jelinya gitu loh. Oke, ini kayaknya udah cukup. Udah kental kok, udah cukup kental. Masukin butter berarti nih chef ya? Oke. Spesial nih chef ya? Ya. Warnanya putih lagi nih? Iya, ini karena di whip. Wow. Butternya di whip. Itu membuat ini lebih creamy nanti. Waduh. Aromanya juga ini banget chef. Nih sini. Pokoknya kalau lagi diet jangan. Bahaya. Ini ada apa aja, chef? Itu di herbsnya itu, ini biasanya butter ya di whip, kemudian ada rosemary, majoran, thyme, sama parsley. Kemudian pakai garlic sama onion lah, bawang bombay. Ya. Nah ini namanya monte namanya. Yang kamu lagi lakukan, butter dimasukin ke sausnya, diaduk-aduk gitu, dengan mestinya apinya dimatiin aja, ini udah kecil. Jangan sampai mendidih, itu namanya monte namanya. Proses itu namanya monte. Nah, itu dia. Nyicip dulu. Kamu nyicip dulu, ini pasti udah. Jadi udah ya pakai ini aja enggak apa-apa. Pasti udah mantep nih. Ini pasti kan udah tahu, ini pasti udah enak. Astaga. Nah ini ya, coba lihat nih. Ini banget. Ini pepper cream sauce yang kayak gini nih bagus nih, kayak gini nih dia. Ini konsistensinya tuh bagus nih, harus kayak gini nih. Ya nggak? Kental gini. Ya. Tapi ya. Aku jarang masakan sendiri tapi kayaknya puas gitu ya. Gara-gara sama chef Degan ini. Bahan ini ngeri banget. Dah, langsung kita plating chef. Iya, nih. Sabar nih aku pengen coba nih. Nih. Taruh kayaknya enak banget. Sip. Oke. Sekarang langsung kita siram aja ya. Siram saja. Waduh, ini nggak sabar nih chef mau nyobain. Ini harus dicoba sekarang. Ayo. Yuk, kita coba chef. Ya, coba. You cut it first lah. Oke. Wih, bagus. Cakep. Sekarang sama ininya dong. Dia mau coba juga dong. Oh. Ini enak masih. Ini yang namanya pepper sauce ya. Dia kental tapi creamy rasanya, dan rasa peppernya dapat ya, dapat sekali. Sebetulnya ini dengan kayak gini tuh nggak butuh apa-apa lagi ya. Iya sih sebenarnya. Cukup aja gini, makan satu steak gini aja. Iya. Sekarang saya bikin satu pepper sauce ya. Oke, let's do. Oke, let's do. Oke. Nah, tadi kan kita makan apa rib eye-nya ya? Yes. Nah, sekarang saya masak. Saya masak yang tenderloin ya. Karena tenderloin itu sama apa pepper sauce itu juga sangat cocok karena memang bener klasiknya kalau zaman dulu tuh memang yang dipakai utama kali memang tenderloin yang banyak dipakai buat itu ya. Oke, ini saya punya tenderloin dari Tokusen. Ini bagus banget, man. Bagus itu juga tuh. Iya, yang tadi juga ya. Tadi enak juga nih. Oke. Nah, ini juga harus dilap dulu ya tadi. Biar kering ya. Kering. Penting itu biar kering. Kalau sampai kering banget tuh biar apa, chef? Sebetulnya supaya nanti pas di grillnya juga bagus kan, supaya apa? Dia nggak ngerebus gitu loh. Dia nanti langsung caramelize gitu loh. Ya, kalau basah gitu ya dapat warnanya langsung gitu. Kita nyalain aja ininya, pennya nyalain aja. Kita tolong. Itu ya kita nggak usah takut ya kalau kasih garam merica agak banyakin. Karena pasti grill itu pasti dia ini pasti sebagian nempel di ini di pennya. Kasih minyak sedikit. Nah, balik lagi kalau kita makan masak steak itu memang
harus room temperatur ya. Steaknya ya, jangan keluarin dari kulkas terus langsung taruh di pan ya nggak? Basah nanti. Iya, ntar basah. Ya, kalau ini lebih tebal ya, ini butuh waktu lebih lama ya nggak? Tapi sekarang yang kita cari kan memang siringnya dulu, ya nggak? Kita cari siringnya dulu. Nah, ini juga apinya kan masih gede nih, kita bisa kecilin ya. Kita cari siringnya dulu, ya. Kemudian nanti saya finishingnya saya istirahatnya di oven. Di oven. Ya, karena itu tahu nggak terlalu lama dia kita masaknya gitu ya nggak? Yang penting kan ini kita dapat siringnya aja dulu. Betul. Ya. Kalau aku kadang-kadang suka aku balik chef, jadi aku open dulu, ya. Terus aku baru masak di sini. Oh, baru ini ya, baru sear ya. Kadang tebel banget nih kayak gini, ya. tebel banget. Ya. 4 cm ada kali. Tuh, udah bagus kan? Nah, lihat. Aduh, ngeliat kayak gitu tuh cantik banget itu. Iya. Ini kita balik parah. Dan pakai tangan. Kita lihat. Tenderloin kerasa cakep ini, wah luar biasa bisa. Iya. Rasanya pasti gila udah enak banget nih. Oke, sebenarnya ini udah bisa kita matiin aja. Dia kan masih tetap panas. Ya. Nah, sekarang saatnya saya masukin ke oven. Ini juga saya nggak mau terlalu panas kan pannya. Oke, sekarang kita masak sausnya ya. Ini pannya pakai pan yang sama. Oke, sebenarnya sih sausnya kurang lebih bahan-bahannya sama Dimas tadi ya. Oke, kita pakai api kecil ya. Masukin butternya langsung, butter. Langsung masukin onionnya. Nah, ini kita tumis dulu ya. Sampai layu. Nah, ini pakai minyak dikitnya, ada minyaknya kan dari steaknya kan tadi. Ya. Nah, biar ini ada rasanya dari steaknya juga masuk ke sini rasanya kan. Justru di situ Chef. Betul. Wangi. Nah, ya wangi. Saya juga nanti pakai garlic butternya juga. Oke. Makanya saya nggak masukin garlic di sini ya. Di akhir berarti Chef. Kenapa? Di akhir masukinnya. Kan di butternya udah ada garlicnya kan. Oh. Di garlic butternya nanti kan di herb butternya kan ada garlicnya. Jadi di sini kalau saya nggak pakai herb butter, biasanya saya kasih garlic dikit. Oke. Ya, oke, sekarang kita kasih ininya, micanya. Saya crack dia dikit nih, supaya ini sedikit keluar ininya. Ini soalnya enak karena dia kan sekarang nggak terlalu keras ya. Iya. Karena dia agak soft dia ya. Nah. Kita flambe juga. Oke. Gila, apinya gede banget ini. Hah? Gede banget. Karena dia udah panas. Udah panas ya, pannya kan panas ya. Pannya panas. Emang kalau nggak berpengalaman tuh bahaya Chef ya? Iya. Ini saya kasih brine-nya dikit. Brine-nya tuh enak nih. Ini ada asemnya dikit, ini enggak? Ini kita reduce lagi. Ini kan ada brine-nya masuk ya. Brine-nya itu kan ada asam-asamnya dikit ya. Nah, kita reduce lagi supaya itu lebih keluar. Nah, kalau kadang-kadang kan kalau kita masak saus kan kita suka reduce ya. Reduce itu supaya kita menghilangkan airnya yang ada di dalam sausnya ini supaya itu evaporate. Yang nanti tinggal adalah rasa dan aroma. Oke. Nah, let it reduce. Ini masih kelihatan cair kan? Kita reduce supaya hampir hilang ya nggak? Dan dia kalau tambah reduce warnanya juga tambah gelap ya. Oke. Ya. Oke, sekarang ini udah kering kan? Ini udah kering. Nah, sekarang kita masukin gravy-nya. Nah, mau berapa banyak? Nah, buat satu steak aja kok. Nah, ini sekarang kita naikin lagi apinya supaya dia mulai reduce dan mendidih. Ini masih belum kasih garam merica juga. Nanti kita lihat dulu habis reduce dia berapa asinnya dia. Ya nggak? Oke. Nah, jadi habis ini? Habis ini bisa dikasih krim.
Tapi saya nanti nggak pakai krim, saya pakai butter aja. Pakai ya? butter. Ya. Kan ini tadi Dimas pakai krim ya. Krim. Nah sekarang saya tunjukin waktu saya dulu dalam pendidikan, kita bikin pepper sauce ini nggak pakai krim, kita kasih butter aja. Biasanya krim tuh sebenarnya bagus pakai krim. Tapi curang ya? Enggak, krim itu juga? bagus. Memang lebih bagus krim. Karena krim itu kan it's a pepper cream sauce sebetulnya. Ya enggak? Jadi krim itu bagus. Tapi nanti supaya beda gitu loh. Ya enggak? Karena udah ada butter, ada krim kan lumayan heavy. Tadi kan lumayan heavy. Enak tapi heavy ya enggak? Coba ambil sendok. Saya belum kasih garam loh. Belum kasih garam ya? Saya belum kasih garam loh. Udah asin ya? Iya. Karena kita purely reduce. Ya, tadi kan cuma reduce ya nggak? Rasanya juga udah lumayan cukup kuat ya sebenarnya, udah kuat ya. Nah, ini kan udah lumayan reduce ya. Nah, sebetulnya ya kalau kita nggak mau terlalu heavy, ya makan gini aja enak sih, nggak mesti kasih apa-apa lagi ya. Krim itu dia nggak bisa terus-menerus kali ya? Ya, kalau pakai krim sih ini. Ini saya cek dulu. Dikit ya, dikit. Oke, piringnya siapin piring. Kita pakai piring ini. Oke. Sekarang kita keluarin ini steak kita. Ini ada jusnya dikit ya. Kita masukin sini aja. Tuh. Wah, flavor nih mantap. Ini semua flavor. Garlic butternya tadi ya. Yang masih dingin ya berarti ya? Yang masih dingin. Dan itu mestinya memang harus dingin dia. Masukin butternya. Oke. Nah ini sekarang butternya nanti diaduk di dalam saus yang panas. Dan itu nggak boleh mendidih ya. Harusnya simmer seperti ini. Nanti butternya nanti saya matiin. Itu yang namanya monte. Ya. Saya matiin sekarang ya. Saya matiin. Ini cukup panas. Kita monte sekarang. Ini sebetulnya tanpa krim juga bisa ya. Dia juga creamy kan? Dia juga udah thick juga. Dia udah creamy juga ya. Nah, ini saya nggak akan saya nggak akan panasin lagi. Udah segini aja ya. Leave it like this. Saya kasih trik sedikit ya. Jadi kurang lebih ya sama kayak kamu, cuman saya nggak ini gitu. Udah sama aja kan? Keren ya. Udah, that's it. Ya. Ilmu baru nih. Ini ya. Woi, ini namanya sama berarti kan? Ya sama. Pepper steak ya atau filet de bœuf au poivre. Nah, karena filet de bœuf itu kan beef tenderloin. Ya. Oke, sekarang makannya. Coba saya ini dulu ya. Yes. Coba. Nih. Dalamnya sempurna. Dahsyat. Coba makan. Sekarang aku coba. Maka itu sebetulnya pepper sauce itu cocok banget sama tenderloin. Ya. Karena apa? Pepper itu kan teksturnya memang agak keras gitu loh. Ya. Kemudian tenderloinnya itu kan lembut banget. Jadi itu tuh nanti di mulut itu ada pemaduan sama yang agak strong sama yang lembut. Mungkin di dalam hal ini kita bikin sesuatu yang sangat klasik ya hari ini ya. Nah, siapa tahu nanti ada kesempatan lagi Mas Dimas sama saya kita masak steak yang berbeda dengan saus yang berbeda dan tidak mesti selalu yang klasik, tapi kita explore juga yang mungkin sedikit eksentrik. Bisa aja resep Indonesia kan? Bisa banget ya. Yang pedas-pedas. Nanti kita bikin sesuatu yang pakai resep Indonesia ya. Guys, terima kasih banyak ya sudah nonton Behind the Chef hari ini dengan Dimas the Meat Guy, dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi. Saya Chef Degan, saya Dimas, kita out. bye.